Halo adik-adik, kita jumpa kembali dalam kelas Maya. Kali ini saya akan membahas tentang simetri putar. Materi ini sangat bermanfaat untuk mempelajari sifat-sifat dari bangun datar segi 4, khususnya bagi adik-adik yang kelas 7. Tujuannya untuk memudahkan siswa dalam memahami simetri lipat pada bangun datar, khususnya bangun datar segi 4. Ini diterapkan pada materi segitiga dan segi 4, khususnya di kelas 7, yaitu khusus materi persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Yang pertama, kita pahami tentang simetri putar pada bangun persegi. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah persegi A, B, C, D, ya. Kemudian di dalamnya diletakkan bangun yang sama juga, ya. Kemudian bangun itu akan kita putar sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, jika titik A diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan titik A. Titik A posisi di sini ya. Ini titik merah ini adalah titik pusat dari perputarannya, ya. Sekarang perhatikan jika kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka titik A berada di mana? Oh, titik A yang semula di sini sekarang dia menempati di titik B, ya. Karena pada perputaran 90 derajat ini menempati bingkai dari persegi, maka ini dikatakan sebagai simetri lipatnya. Nah, jadi menempati bingkainya. Sekarang kita coba kalau diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Apa yang terjadi? Coba perhatikan gambarnya ya. Nah, titik A menempati titik C dan ini menempati bingkainya, ya, menempati bingkainya. Sekarang titik A kita putar sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, titik A yang semula di situ, kalau 270 bisa ditebak menempati, ya, menempati titik D, dan ini menempati bingkainya. Berarti sudah 3 kali. Sekarang titik A diputar 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Coba dilihat apa yang terjadi. 360 derajat. Nah, kembali ke A. Nah, ternyata bangun persegi ini, ya, menempati bingkainya dengan 4 cara. Jadi setelah putar 360 derajat dia menempati bingkainya dengan 4 cara, yaitu di 90, di 180, di 270 dan di 360. Jadi simetri putarnya tingkat 4. Kita lanjut bangun berikutnya. Persegi panjang. Ini ada sebuah bangun persegi panjang namanya A, B, C, D. Di dalamnya diberikan persegi panjang ABCD juga, dengan di tengah-tengah ada titik
pusat lingkaran, titik pusat perputaran. Yang pertama, akan kita putar titik A, diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Coba dilihat apa yang terjadi. 90 derajat. Nah, jadi A dengan ke titik B itu dia tidak pas, jadi tidak menempati bingkainya. Maka ini tidak dikatakan sebagai simetri putar. Ya. Sekarang jika A kita putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Coba dilihat apa yang terjadi. 180. Nah, ternyata A menempati C dan bangunnya menempati bingkainya. Berarti ini adalah simetri putarnya, dapat 1. Sekarang jika titik A kita putar sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Apa yang terjadi? Coba dilihat. 270 berarti A menempati D ya. Ternyata tidak pas. A dengan D dia tidak nempel, berarti ini tidak menempati bingkainya ya. Jadi tidak pas, berarti ini bukan simetri putarnya. Ya, kita lanjut sekarang. Bagaimana kalau titik A itu kita putar sebesar 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Coba perhatikan. Kita pusat 360 derajat. Otomatis A kembali ke A lagi. Dan ini menempati bingkainya. Dari 4 cara itu, dia yang menempati bingkainya sebanyak berapa kali? Oh, ternyata dia hanya menempati bingkainya sebanyak 2 kali ya. Jadi simetri putarnya adalah tingkat 2. Seperti itu ya. Dilanjutkan bangun berikutnya, trapesium. Perhatikan ini ada gambar bingkai trapesium sama kaki. Kita pilih satu ya, karena trapesium itu bangunnya ada banyak sekali. Ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, trapesium sebarang. Nah, ini kita pilih yang sama kaki ya, karena ini yang memiliki keteraturan ya. Kemudian kita letakkan juga bangun trapesium dengan di tengah-tengahnya ada titik putarnya atau pusatnya. Sekarang ini akan kita putar juga. Titik A diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Apa yang terjadi? Diputar 90. Lah, apakah menempati bingkainya? Oh, tidak. Ya, tidak menempati bingkainya. Sekarang bagaimana kalau diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam? Coba dilihat gambarnya. Bagaimana kalau 180? Nah, ternyata juga tidak menempati bingkainya. Sekarang kita coba diputar 270 derajat. Dilihat apa yang terjadi. Apakah menempati bingkainya ataukah tidak? Putar 270 derajat. Nah, apakah menempati bingkainya? Ternyata juga tidak. Wah, sudah 3 langkah ini tidak menempati bingkainya. Coba yang terakhir, bagaimana kalau diputar
360 derajat. Apakah menempati bingkainya ataukah tidak? Coba perhatikan, 360 derajat. Ternyata ini baru pas menempati bingkainya. Dari 4 cara itu tadi, ternyata hanya mendapatkan satu cara saja, ya. Jadi hanya mendapatkan satu cara saja, yaitu di 360 derajat. Maka simetri putarnya adalah tingkat 1 untuk trapesium sama kaki. Oke, dilanjut bangun berikutnya. Bangun jajar genjang. Di sini ada bingkai jajar genjang A, B, C, D. Kemudian di dalamnya kita letakkan bangun yang sama persis dengan di tengah-tengahnya ada titik pusatnya atau titik pusat perputarannya jika diputar, ya. Sekarang titik A akan kita putar sebesar 90 derajat. Apa yang terjadi? Apakah menempati bingkainya ataukah tidak? Kita putar 90 derajat. Deng. Wow, ternyata tidak, ya. Jadi tidak tertutup semuanya. Berarti ini tidak menempati bingkainya. Sekarang kita coba diputar titik A itu sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Apa yang bakal terjadi? Perhatikan gambarnya. Putar 180 lah. Ternyata menempati bingkainya. Dapat 1. Sekarang kita coba titik A kita putar sebesar 270 derajat. Apa yang terjadi? Apakah menempati bingkainya ataukah tidak? Coba perhatikan gambarnya. Diputar 270. Satu lagi. Ternyata tidak, ya. Jadi banyak daerah yang tidak tertutup oleh bangun jajar genjang itu bingkainya, ya. Tidak pas. Berarti ini juga tidak menempati bingkainya. Sekarang kita coba jika A diputar sebesar 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Dilihat apa yang terjadi. Diputar 360 derajat, kembali ke A lagi. Ternyata menempati bingkainya. Berarti untuk bangun jajar genjang ini dia akan menempati bingkainya itu pada saat diputar sebesar 180 derajat dan 360 derajat. Berarti menempati bingkainya dengan 2 cara, ya. Jadi simetri putarnya adalah tingkat 2. Oke, dilanjut bangun berikutnya, belah ketupat. Ini adalah gambar bingkai dari bangun belah ketupat A, B, C, D. Di dalamnya diletakkan sebuah bangun yang berbentuk sama persis dan menempati bingkainya, diberi nama juga A, B, C, D. Dengan di tengah-tengahnya adalah titik pusatnya. Sekarang pada bangun ini titik A-nya akan kita putar juga. Pertama kita putar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Apa yang bakal terjadi? Perhatikan gambarnya, ya. Ternyata dia tidak menempati bingkainya dengan sempurna. Jadi ada daerah-daerah yang tertutup, ada yang daerah yang masih terbuka. Berarti ini tidak menempati bingkainya.
Sekarang kita coba kalau diputar sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan gambarnya, apa yang terjadi kalau 180 derajat perputarannya. Iya, ternyata pas menempati binggainya. Berarti masih satu cara ya. Sekarang kita coba untuk diputar 270 derajat itu titik A ya, dengan berlawanan arah jarum jam. Apakah menempati bingkainya ataukah tidak? Oke, sekarang kita putar 270 derajat. Nah, ternyata sebagian daerah tertutup, sebagian ada yang masih belum, berarti ini tidak menempati bingkainya. Sekarang kita coba untuk diputar sebesar 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Apa yang bakal terjadi? Otomatis nanti akan kembali ke A lagi. Dan nah, pas menempati bingkainya. Berarti pada belah ketupat dia akan menempati bingkainya kalau diputar 180 derajat dan 360 derajat. Berarti karena menempati bingkainya dengan dua cara, maka bangun ini memiliki simetri putar tingkat 2. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah bangun layang-layang. Masih ingat layang-layang? Oh, itu adalah permainan saya di waktu kecil dulu. Nah, ini adalah bingkai dari bangun layang-layang. Oke, di dalamnya kita letakkan layang-layang ABCD juga, dengan diberikan di tengah-tengahnya, di situ ada titik putarnya ya, di tengah-tengah itu ya. Sekarang kita coba titik A kita putar sebesar 90 derajat. Apa yang terjadi? Banyak yang enggak tertutup ya, jadi ini tidak menempati bingkainya dengan baik. Berarti yang A yang 90 derajat ini bukan simetri putarnya. Sekarang kita coba putar sebesar 180 derajat. Sekarang perhatikan gambarnya. Ternyata masih sebagian daerah yang tertutup, sebagian masih terbuka. Berarti ini juga tidak menempati bingkainya. Sekarang kita coba yang ketiga. Kalau diputar 270 derajat, apa yang akan terjadi titik A-nya? Apakah menempati bingkainya ataukah tidak menempati? Ya, kita putar, perhatikan gambarnya. Ternyata 270 juga tidak menempati bingkainya. Masih banyak yang terbuka ya. Berarti ini juga bukan simetri putarnya. Yang terakhir, jika diputar sebesar 360 derajat, apa yang bakal terjadi? Apakah menempati bingkainya ataukah tidak juga? Diputar 360 derajat. 360 derajat. Pas, ternyata dia menempati bingkainya, jadi hanya dapat 1 ya, karena hanya memiliki satu cara, jadi simetri putarnya tingkat 1. Kesimpulannya, yang pertama, bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika setelah diputar akan menempati bingkainya. Yang kedua, banyaknya bangun tersebut
menempati bingkainya sampai ke posisi semula dinyatakan tingkat dari simetri putarnya. Jadi pada bangun segi 4 memiliki simetri putar yang berbeda-beda. Begitu adik-adik ya. Semoga bisa memahami dengan baik apa yang sudah ditayangkan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Semoga cita-cita kalian bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.